Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya walaupun secara via online seperti itu. Nah, saya Nur Hakiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes tertulis untuk prestasi belajar. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas bentuk-bentuk tes seperti itu. Jadi ada dua bentuk tes. Yang pertama ada tes subjektif dan tes objektif seperti itu. Nah, yang pertama tes subjektif itu merupakan sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Nah, tes ini menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengenal kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Nah, kelebihan dari tes subjektif ini, yang pertama mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam membentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan daya bahasa dan caranya sendiri. Yang terakhir, dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan itu. Nah, itu kelebihan dari tes subjektif. Adapun kekurangan dari tes subjektif ini, pertama, kadar validitas reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana yang pengetahuan siswa yang betul-betul dikuasainya itu di bidang yang mana. Nah, yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh bahan pembelajaran yang akan diteskan karena soalnya hanya beberapa saja ataupun soalnya itu terbatas. Yang ketiga, cara meringkasnya itu banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Nah, dan pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak daripada penilainya seperti itu. Nah, yang terakhir, waktu untuk koreksinya juga lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Nah, itu kekurangan dari tes subjektif. Nah, petunjuk penyusunan pun banyak ya, dari mulai soal-soal tes dapat diliputi ide dari bahan yang diteskan, terus hendaknya soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku catatan, jadi tidak boleh langsung dari buku catatan. Terus pada waktu penyusunan, soal-soal itu dapat dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaian. Nah, dan juga hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk itu pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tetapi harus lebih spesifik. Nah, itu mengenai tes subjektif ya. Nah, yang kedua itu ada tes objektif. Tes objektif ini adalah tes dalam pemeriksaannya itu dapat dilakukan secara objektif. Tes ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk esai yang tadi subjektif itu. Nah, kelebihan dari tes objektif yang pertama, mengandung lebih banyak segi-segi yang positif. Misalnya, lebih representatif mewakili isi dan luas bahasan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik dari segi siswa maupun guru yang memeriksa. Jadi lebih mendetail seperti itu. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes, bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Nah, yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Yang terakhir, dalam pemeriksaannya tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari tes objektif. Yang pertama, persiapan untuk menyusunnya itu jauh lebih sulit daripada esai ataupun dari
tes subjektif itu, karena memang kalau tes objektif ini lebih mendetail jadi lebih lama seperti itu. Nah yang kedua, soal-soalnya itu cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya ingat, pengenalan kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Jadi siswa itu harus memiliki mental yang tinggi. Terus ada banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Jadi kalau tes objektif itu ya mainnya untung-untungan, beda tadi dari tes subjektif seperti itu. Nah yang terakhir, kerjasama antar siswa pada waktu pengerjaan soal tes lebih terbuka. Nah mungkin itu pembahasan dari saya. Dilanjutkan lagi materi selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.